Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 kelas 1D ingin mempresentasikan bab 3 yang berjudul bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raffa Hairunisa. Saya Gisnal Fifa Amanda. Saya Naila Maulidah Syabani. Dan saya Hana Zarina Rashidah. Yang pertama ada makna integrasi nasional. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Lalu secara istilah, integrasi nasional ini adalah konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahli. Salah satu ahli yang mengemukakan tentang itu adalah Riza Nur Arfani tahun 2001 mengemukakan bahwa pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Lalu istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris adalah national integration, di mana integration ini berarti kesempurnaan yang berarti utuh atau menyeluruh. Dan berdasarkan etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Selanjutnya adalah nation yang berarti bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, lalu berada di dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Selanjutnya adalah jenis integrasi. Tentang pengertian integrasi ini, Myron Weiner dalam Ramalan Suruh Bakti 2010 lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan yang terakhir integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Kemudian, dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah aspek politik, di mana di dalamnya terdapat 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Yang kedua adalah aspek ekonomi, dan yang terakhir adalah aspek sosial budaya. Selanjutnya adalah pentingnya integrasi nasional. Negara-negara baru seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945 membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Ada 2 hal yang dapat menjelaskan hal itu, yaitu yang pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Yang kedua, negara bangsa atau nation state merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa, suku yang selanjutnya bersepakat bersatu di dalam sebuah bangsa yang besar. Setiap penciptaan negara yang berdaulat dan kuat juga akan semakin membangkitkan sentimen primordial yang dapat membentuk gerakan separatis, rasialis, atau gerakan keagamaan. Kemudian, integrasi nasional dianggap penting agar dapat membentuk negara bangsa, mengatasi warisan nasional, mengatasi warisan kolonial, menyatukan keragaman, dan juga mencegah disintegrasi. Kemudian, selanjutnya adalah integrasi versus disintegrasi. Integrasi adalah kebalikan dari disintegrasi. Disintegrasi artinya adalah penyatuan. Disintegrasi artinya ketidaksatuan dan ketidakpaduan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya satu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalnya pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional, mengintegrasikan bangsa. Yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia menurut Suroyo pada tahun 2002. Yang pertama, ada model integrasi Imperium Majapahit bersifat kemaharajaan. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Yang pertama yaitu wilayah inti kerajaan, konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa, dan konsentris yang ketiga adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik. Yang kedua ada model integrasi kolonial, dicapai pada awal abad ke-20 dengan wilayah terentang dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga adalah model integrasi nasional Indonesia. Model ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara mereka pada tahun 1945. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, masa perintis, masa dimulai rintisannya semangat kebangsaan. Yang kedua adalah masa penegas. Pada masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah masa percobaan bangsa Indonesia melalui pergerakan-pergerakan organisasi yang meminta kemerdekaan dari Belanda. Dan yang terakhir adalah masa pendobrak. Masa tersebut adalah masa adanya semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia yang telah berhasil mendobrak belenggu-belenggu dan menghasilkan kemerdekaan. Pengembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Howard Schweigens dalam Muhaimin and Collin
Max Andrews pada tahun 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Yang pertama adalah adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Yang kedua adalah gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga adalah kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang terakhir, kesempatan pembangunan ekonomi. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. 1. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan dan banyak perkembangan integrasi sejalan dengan zaman. Bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama, integrasi bangsa, wilayah, nilai, nasional, dan tingkah laku. Tantangan dalam membangun integrasi bangsa. Yang pertama yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan pembangunan dan kesenjangan sosial yang terlalu besar dapat mengancam integrasi nasional. Yang kedua, teknologi dan komunikasi digital. Yang ketiga, kurangnya toleransi antar golongan. Yang keempat, serangan budaya asing dapat mengganggu integrasi nasional. Kesimpulan dari bab ini adalah integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam KBBI, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Jadi, integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nation. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi